Baik. Nah, baik teman-teman sekalian silahkan disimak materinya dari beliau. Ana izin live dulu, nanti Ana masuk setengah 9 ya, bahasa Arab dengan Ana. Ya, ini sekarang matematika, silakan antum semua belajar ya sama beliau ya. Ini sudah direkam, jadi silakan disimak baik-baik materinya ya. Sambil nunggu yang lain, Ustadz, ini baru 2 yang masuk, nanti Ana panggil-panggilin di grup yang lain. Nah, Ana live ya Ustadz ya. Ana masih di luar soalnya ini, lagi perjalanan pulang. Nah, bisa Ustadz? Nah, tafadhol ya Ustadz. Nah, Assalamualaikum. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustadz, suaranya putus-putus. Oh, putus. Ya, Ustadz. Halo, tes. Masih putus-putus? Enggak, Ustadz. Sudah bagus. Oh, Ustadz. baik. Bismillah, alhamdulillah, salam, salam. Ali, Sohbihi, Waman Tabi'ahum, Bismillah, Yaumidin. Amma ba'du, saya sedikit perkenalan, nama saya Ahmad Zaini, alumni fisika sebenarnya, fisika murni dari Universitas Negeri Surabaya. Kalau secara akademisnya SSI, Sarjana Sains. Jadi lebih ke eksak. Ini oleh Ustaz tadi, karena disuruh ngampu matematika. Baik, semua sudah punya PDF-nya kan? Ada, Ustadz. Oke. Matematika untuk pertemuan kali ini. Sudah dibaca belum? Bab ini, bab 2. Halo? Eh, eh, se- eh, saya baru, jadi nggak tahu untuk yang Oh, kemarin-kemarinnya. modul yang 2. Ini kan C ya, C2. Yang di-share Ustaz tadi, saya diberi modul itu C2. Seperti yang saya buka di layar ini. Kalau enggak ya nanti aja lah dibuka. Sekarang saya jelasin aja pelan-pelan.
Jadi saya buka dari awal sebentar. Nah, ini matematika paket C setara kelas 10 SMA atau MA modul 2. Yang ini modul 2. Baik, pertemuan pertama adalah tentang ini di sini modul 2 ini ada 3 unit daftar kita. Unit 1, unit 2, dan unit 3. Insya Allah ini unit 1 ini sangat gampang karena lebih ke pengertian. Kalau yang mikir nanti mulai di unit 2 dan unit 3. Gitu. Mulainya. Nah, sekarang kita mulai saja langsung. Karena waktunya cuma 35 menit. Oke. Unit 1, konteks pengguna sistem persamaan linear dalam dunia usaha dan masalah sehari-hari. Nah, penjelasannya panjang lebar, judulnya panjang lebar, tapi penjelasan saya akan singkat sekali. Silahkan tulis, boleh. Intinya begini, unit 1 itu. Ada kalimat atau ada bacaan, silahkan kalian bikin kalimat matematikanya. Jadi unit 1 sepanjang ini, konteks penggunaan sistem sama linear dalam dunia usaha dan masalah sehari-hari, itu kesimpulannya hanya ada tulisan, ada soal cerita, kasus. Bagaimana sih kalimat matematikanya? Kita langsung aja. Saya baca ya, mulai sini, mulai siapkan ini. Siapkan uang 150.000. Kemudian kita ke 3 toko yang saya misalkan, toko A, toko B, dan toko C. Jadi kita itu punya uang 150.000. Kemudian kita mau ke 3 toko. Toko A, B, dan C. Nah, dari toko A, dengan uang 40.000, kita belanja ternyata mendapatkan 8 buah jeruk. Nah, di sini tidak disebutkan harga per kilonya. Tapi dengan uang 40, kita mendapatkan 8 kilo buah jeruk. Kemudian, ketika di toko B, uang sebesar 80.000 hanya mendapatkan 2 kilo buah anggur. Di toko B dengan 80.000 hanya mendapatkan 2 kilo buah anggur. Dan sisanya dibelikan di toko C dan hanya mendapatkan
6 kilo buah jambu. Dengan misalkan X harga per kilo di toko A, Y harga per kilo anggur di toko B, Z harga per kilo buah jambu di toko C. Nah, di sini kita disuruh membuat kalimat matematikanya. Kalimat matematika itu rumus gitu loh maksudnya. Kalau saya bilang kalimat matematika, itu artinya bikin rumusnya. Nah, dari pernyataan tadi, diperoleh 3 persamaan, 8X, X ini adalah harga per kilo buah jeruk, toko A. Jadi 8X sama dengan 40.000. Di toko B, 2Y sama dengan 80.000. Dan di toko C, 6Z sama dengan 30.000. Kalimat matematikanya itu. Dari sini kita tahu berapakah X. X sama dengan 40.000. Berarti X sama dengan 40 dibagi 8. Sama dengan 5.000. Artinya X itu sama dengan 5.000. X itu siapa? X itu harga per kilo buah jeruk di toko A. Sampai sini bisa dipahami? Halo? Bisa, Pak. Oke, siap. Lanjut. Untuk di toko B, persamaannya atau kalimat matematikanya 2Y sama dengan 80.000. Berarti Y sama dengan 80.000 dibagi 2 sama dengan 40.000. Berarti Y harga per kilo buah anggur sama dengan 4. Nah, kemudian selanjutnya di toko C, persamaannya adalah 6Z sama dengan 30.000. Berarti Z berapa? 30.000 dibagi 6 sama dengan 5.000. Jadi di unit 1 ini tujuan pembelajarannya cuma ini. Jadi ada sebuah cerita, kita disuruh menentukan kalimat matematikanya. Nah, seperti ini. Kesimpulannya ini, di atas gambar ini, pojok atas ini. Jadi, jika dijadikan satu, ketika kita datang ke toko tadi kan bawa uang 150.000. Nah, itu menjadi ini, 8X ditambah 2Y ditambah 6Z sama dengan 150.000. Nah, ini kesimpulan akhirnya. Ini disebut persamaannya atau kalimat matematikanya. Ada soal cerita lagi bawahnya. Dengan uang 1 juta, dipersiapkan untuk membeli 5 box buah mangga, 3 box buah jeruk, dan 2 box buah manggis. Jika X dianggap mangga, harga mangga, Y dianggap harga per box buah jeruk, dan Z harga per box buah manggis, maka kalimat matematikanya, maka persamaannya yang tertentu adalah 5X, 5, ditambah 3Y, ditambah 2Z, sama dengan 1 juta. Oke, bisa dipahami? Halo? Siap, Pak. Oke, siap.
Lanjut. Nah, ini sudah kesimpulan akhir soal langsung latihan soal ini. Coba ada yang bisa jawab. Yang A ini, apa jawabannya? Jika sebuah dadu di samping saya lempar sekali, berapa banyak kemungkinan yang akan muncul? Angka berapa saja? Yo, jawab, silahkan. Berapa? Ada? Belum bisa mengaplikasikan ke sini, Ustaz. Apa? Belum bisa mengaplikasikan ke sini. Jadi kalau Oke. dengan Saya jawab pelan-pelan aja. nah, Biar logikanya masuk. Karena sebenarnya tujuan matematika itu, selain berhitung, berhitung itu sebenarnya ada di SD sama di SMP. SMA ke atas itu sebenarnya sudah bukan berhitung namanya, matematika. Matematika dan berhitung beda. Matematika itu lebih melatih penalaran, melatih logika. Jadi mengasah otak untuk menalar, untuk melogika, untuk menghitung sesuatu. Kalau berhitung sederhana, hanya berhitung, yaitu adanya di SD dan di SMP. Makanya waktu saya sekolah dulu, waktu sekolah sampai kuliah, menghitung tuh boleh pakai kalkulator. Karena kita sudah bukan berhitung, tapi kita sudah matematika. Karena ini paket C artinya matematika ya. Oke, saya jawab yang A. Jika sebuah dadu di samping saya lempar sekali, berapa banyak kemungkinan yang akan muncul? Kemungkinan yang akan muncul adalah 6. Tahu kenapa 6? Karena ada 6 muka di situ. Ada angka berapa saja? Baik, jawabannya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kan sampai sini? paham, Jika Ustaz. dadu ini saya lempar bedak gitu. Pernah lihat dadu kan pada waktu main eh, apa itu ular tangga waktu kecil dulu? Ya. Karena Ketika kita lempar sekali, berapakah peluang yang akan muncul? Kemungkinannya ada 6. Siapa saja? Angka 1, angka 2, angka 3, 4, angka 5, dan angka 6. Kan begitu kan? Bisa dipahami? Halo? Masih bingung? nggak bisa, Ustaz. Insya Allah. Apa? Bisa, insya Allah. Oke. Nah, seperti itu yang A ini. Yang B, jadi yang saya katakan tadi, di bab ini kita disuguhi kejadian atau kasus sehari-hari, terus kita disuruh menganalisa dari sisi matematikanya. Gitu. Nah, sekarang gini, nomor yang B. Suasana hiruk pikuk di pasar buah dan sayuran, di pasar tradisional, toko A, toko B, dan toko C, semuanya menjual jeruk mandarin. Jika Pak Zainal mau membeli jeruk mandarin dari ketiga toko tersebut dengan 5 kilo dari toko A, 2 kilo dari toko B, dan 7 kilo dari toko C, dengan total biaya sebesar 140.000. Ubahlah dalam kalimat matematika yang sederhana. X harga toko A, Y toko B, dan Z harga di toko C. Ada yang bisa?
Oh, kalau jadinya 5x ditambah 2y tambah 7z sama dengan 140.000 gitu. Yes, oh 100. Begitu. Itu kalimat matematikanya. Paham? Lanjut. Bisa, Kalau paham ya? Gimana? bisa, bisa. Paham kan? Paham, Oke, Seth. siap. Nah, sekarang soal yang C. Jika 3 uang logam di samping saya lempar sekali, berapa banyak kemungkinan yang akan muncul? Ayo, ada berapa kira-kira? Saya punya uang 3 logam. Oke, saya tulis aja. Berapa kira-kira? 6 bukan, Pak? Berapa? 6. 6. Apa saja? Eh, 3. Eh, Boleh pakai 3. X, boleh Y. Jadi begini, misalkan angka, uang logam itu ada angka dan gambar. Nah, Iya, Pak. misalkan angka itu X, gambar itu Y, akan buat matematika. Jawabannya adalah ada 4. Siapa saja? Yang pertama adalah 3A. Nah, itu maksudnya angka gitu loh ya. Biar nggak bingung dengan X. X itu apa gitu. Yang kedua, jadi ketika uang saya lempar, yang ya kemungkinan kan 3A, 3 angka. Angka semua terbuka. Yang kedua, 2 angka plus 1G. 2 angka, 1 gambar. Yang ketiga peluangnya 1 angka, 2 gambar. Oke. Yang ketiga, tiga gambar. Nah, itu peluangnya. Bisa diterima? Bisa, bisa. Nah, jadi peluangnya ada 3. Kalau dipakai X juga boleh, misalkan 3X, peluang pertama, yang peluang kedua 2X plus Y, peluang yang ketiga adalah X plus 2Y, peluang yang ketiga adalah 3Y, peluang yang kedua. Oke ya,
Kalau mau salin, salin sambil baca gitu, ditulis. Kita lanjut. Nah, tinggal dua ini, D dan E. Yang D, Ali Budi Chandra akan membeli perlengkapan sekolah Budiman. Ali membeli 2 pensil, 1 gunting, dan 3 buku. Harga 8.500. Budi membeli 1 pensil, 3 gunting, dan 2 buku. Dengan harga 10.000. Dan Chandra, 2 pensil, 2 buku saja. Dengan harga 8.000. Balah kalimat di atas ke dalam kalimat matematika yang oke. Ada yang bisa? Bacakan bareng-bareng. Si Ali, kira-kira apa Ali? Kalau pensil itu X, gunting itu Y, dan Z itu 2X tambah 1Y oke. tambah 3Z Ya, sama dengan sama dengan 8.500. oke, itu Ali. Terus Budi, Di 1 pensil itu berarti X, X tambah 3Y oke. tambah 2Z sama dengan 10.000. Oke, Gus. Lanjut, Chandra, Chandra 5X tambah ya. 2Z sama dengan 8.000. Yes. Betul. Di sini hanya disuruh bikin kalimatnya saja. Pertemuan berikutnya nanti tuh berapa sih harga pensil, berapa harga gunting, berapa harganya, berapa X, berapa Y, berapa Z. Nah, itu di bab setelah ini. Bab ini kan hanya memperkenalkan kalimat, oke. Tapi bagi yang merasa mampu, artinya bisa, silakan dikerjakan ya. Kalau mau, ntar di foto kirimin ke WA saya. Ini untuk ini. Berapa harga pensil, berapa harga gunting, berapa harga buku. Kalau mungkin sudah tahu cara mencarinya, itu menggunakan substitusi atau eliminasi caranya. Oke, yang E sekarang. Kakak mempunyai umur 4 tahun lebih tua dari adik. Umur bapak 4 kali lipat dari umur adik. 6 kali umur kakak sama dengan 2 kali umur bapak. Nah, bagaimanakah model matematikanya? Yang tahu? Ayo coba. Kakak itu, adik itu A, kakak itu B, dan bapak itu C. Jadi itu ada 3 kalimat. Kalimat yang pertama, B. Kalimat yang pertama saya tulis ya. B sama dengan 4 ditambah umur adik A. Kalimat yang kedua, umur bapak 4 kali umur adik. Berarti C, bapak itu kan C, sama dengan 4A.
Yang ketiga, 6 kali umur kakak sama dengan 2 kali umur bapak. 6 kali umur kakak, coba 6B sama dengan 2C. Oh, gini. Bisa dipahami? Bisa, Halo? Pak, insya Allah. Nah, ini sama. Kalau ini bab berikutnya, ini pasti ditanyakan, umur bapak berapa tahun? Umur adik berapa tahun? Umur kakak berapa tahun? Pasti. Bagi yang merasa sudah bisa, silakan dikerjakan. Umur bapak, umur adik, umur kakak, bisa difoto, dikirim ke WA saya. Dari sini. Ini untuk bab ini saya rasa cukup seperti ini. Karena lebih ke pengenalan kalimat. Baik, ada pertanyaan? Jika Belum tidak ada. ada, saya akhiri. Belum ada, Pak. Ya, karena belum ada, nah waktunya juga lebih 1 menit. Ya, istirahat, masuk ke kelas. Baik, saya akhiri, kita tutup dengan 3 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.